Sound of Bro. Saya Jebo, Saya Sion. the story never been told. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi, jadi sehat. Subkultur pemuda itu adalah bangun pagi. Bangun pagi ngopinya, Ngopi, terus moyan. imun banget atau ini mah di bawah matahari ini tuh entah imun atau dijemur gitu. Jadi kita pakai masker. Kita sekarang syuting di Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan. Tapi nanti juga bisa dibuka ya masker teh ya. Ya bisa, kalau ngobrol gini kan ngap terus Ya. jadi balik apa? Bau mulut malik gitu. Masih PPKN. PPKN. Tinggal nunggu PMP. Jadi kita syuting di Monumen Perjuangan, salah satu daerah yang memang punya sejarah dan daya jual kota Bandung juga. Betul. Banyak juga yang foto-foto, tapi kan kita juga pengen sedikit menjelaskan lah apa itu Monumen Perjuangan. Itu memang dibaca lah ya, saya juga takut salah, kan ini sejarah. Monumen ini diresmikan pada tahun 1995 dan terletak di Jalan Dipati Ukur. 95 ya. 95 berarti saya masih kecil lah. Sama saya juga masih Sama SD. Masih SD ya. Berhadapan dengan Unpad dan Gedung Sate di Betul, belakang. center ya? Ya, kita Lurus. lihat Gedung Sate. Oh ini. dulu kayaknya Perjuangan. yang bikin gedung sate tuh udah center kan. Si gedung sate tuh senternya maksudnya selain 0 km, gedung sate tuh udah langsung nembaknya ke Lembang. Oh, ke Lembang. gitu kan? Jalur sana Lembang. Jadi ke gunung gitu istilahnya tuh kan ada yang tingkat tinggi itu tuh paling atas itu bisa. Kalau dulu mah barunya masih belum ada apa sih? Concrete jungle gitu ya. Kayak apa itu teh? Hotel lah bla 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 yang Tararigi lah, nggak ada concrete jungle. Masih bisa Dulu mah biasa tembusnya teh kayak kalau di lautnya apa sih namanya? mercusuar. Nah, kayak mercusuar jadi bisa ngelihat semua di Gedung Sate itu. itu. Bisa di anu ngabom kan. Kelihatan. Taman perang banyak. Jadi Ini ini center. lurus ya. Center Ini ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Parahu. Nah, jadi si monumen ini juga dibikinnya center. Ini pas pisan centernya tuh. Iya benar. Centernya rada kasih sih ya. Center lah. Tengah terus monumen ini hanya memiliki koleksi berupa 7 buah diorama pada ruang pameran tetap. Di dalam. Ya, di dalam di museum karena kita lagi PPKM jadi nggak boleh bisa masuk ya. ya. Tadinya kita mau ke dalam ya. Mau ke dalam juga, dia ngajak teman-teman jalan-jalan. Jadi acara iya lah ini. Acara bersejarahnya, jejak Saya sejarah. bersejarah ngeliput ini tuh diorama tentang ini gitu. Atau ini diorama sama Nobita. Doraemon. Di antaranya diorama perjuangan Sultan Agung Tirtayasa menentang kolonial Belanda, partisipasi rakyat dan dalam pembangunan jalan di Sumedang, perundingan Linggarjati, ya, perundingan Linggarjati, Bandung Lautan Api, Long March Siliwangi, Konferensi Asia Afrika dan Operasi Pagar Betis. Di samping itu juga terdapat relief di bagian depan yang menceritakan perjuangan rakyat Jawa Barat, mulai dari masa kerajaan, pergerakan, kemerdekaan hingga melawan penjajahan. Monumen ini juga dilengkapi perpustakaan dan ruang audio visual. Di dalamnya teh. Ya, di dalamnya TA. Jadi memang Terus yang di depan juga ya, pas yang di gazebo depan tuh, yang dekat sama si lapangan apa gazebo ya? Oh ya, Itu udah dibangun tuh ya. Oh, Asalnya ya. kan kalau nggak salah taman tuh, taman apa sih rumput-rumput gitu kan, Ya. bikin tamannya Flower City lah dulu mah ya, biar kelihatan banyak pohon-pohon. Tapi sekarang dibikinnya agak mungkin yang apa sih yang arsiteknya dia bikinnya hampir sama kayak gini lah. Jadi dia bikin dibikin monumennya kayak jadi audio apa? Audio slab. Audio visual. Jadi mungkin yang di depan sana tuh jadi dibikinnya kayak arsitek kayak ada sama sih hampir nggak jauh beda lah, ada kayak gini. Ya. Jadi kalau istilahnya masuknya dari sana, jalannya sini gitu kan. Dari dulu Paras mana? gate apa exit gitu. Nah, jadi Kayaknya dibuka udah di iya. PCR-nya gitu Pak ya. Ya, Swab anti basis. tapi kita tidak akan ngobrol tentang ini ya, tentang monumen, tapi kita ngobrol. Ya standar lah ya kalau kita mulai di beberapa titik ya yang ada ikonik. Kita menjelaskan sedikit lah, sedikit banget lah. Cuman kan saya juga baru tahu ternyata itu artinya tuh gitu. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang sepak bola, supporter dan lain-lainnya. Cuman sekarang kita akan mencoba membahas
perspektif dari seorang supporter melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi dari perspektif misalnya kita gitu ya, kan, atau sebagai pendukung sepak bola atau ya, jadi supporter klub tertentu gitu ya, kan. yang pengennya menang, terus ya nggak mikir seperti apa ya, kita bukan mikir instan ya. Sebenarnya ini kita udah bahas ya sebenarnya yang beberapa episode ke belakang ya, tapi mungkin kita sekarang agak-agak detail gitu ya. Jadi detailnya buat ruang lingkup klub-klub Indonesia ya. Klub-klub Indonesia, apakah pemain Indonesianya gitu kan atau timnasnya gitu kan. Buat masalahnya ada, kalau bahasa Jermannya kan hawar-hawar tuh. Ya, hawar-hawar itu. Hawarnya tuh kan Agustus tuh kita mulai gitu. Kalau nggak ada PPKN. Padahal PPKN aja PMPT dari zaman dulu. Di zaman SD. Ada. Sebelum Sipen Maru. Sipen Maru jeung ujian tuh Emtanasnya. Nah, itu udah diterangin, tapi sekarang dibikin lagi gitu. Berikut nggak jelasnya aja. Ya, membuat bingung absurd gitu. Nah, dan kita kan rindulah sama sepak bola. Mau dijelasin juga politik ya. Itu kan PPKN penting gitu. Iya. Kita kan rindulah rindu sepak bola lokal di mana ya hampir kompetisi 2 tahun hampir 500 hari kita. Ya, hampir 500 hari ya. Kurang lebih lah. Gila. Kurang lebih 500 hari tanpa sepak bola. Terus sepak bola banyak agenda-agenda apa? AFC gitu kan, agenda FIFA, bola jalan gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kayak timnas usia 5 tahun ke 6 tahun gitu atau 3 tahun ke 4 tahun gitu. Mati ya. Udah nggak bisa main bola itu. Nggak bisa. Soalnya paling usia ya. Kalau nggak salah usia kalau Piala AFC itu usia berapa ya? 16 ya? Usia 16. 16. Ya. Terus ada yang AFC Cup-nya. Nah itu kan ya 2 tahun nggak ada, maksudnya 2 tahun nggak ada apa? Nggak ada kompetisi ya. Jangan harap sih menciptakan pemain-pemain yang cuman hanya latihan unggul mah, sama seperti bertahan satu cinta, bertahan satu TAENI gitu. Nah itu teh jadi latihan terus perang tuh gitu. Ya jadi klub juga banyak yang bingung sekarang. Ya. Transfer pemain A, Betul. B, C, tapi ya nggak ada kompetisi gitu. Jadi kayak kemarin kan udah ada kayak tadi lah bahasa Jerman hawar-hawar gitu kan, pertandingan liga mau dimulai tanggal sekian. Sekarang bulan apa, Juli ya? Akhir Juli. Akhir Juli kan, pertengahan Juli lah. Terus ada PMP gitu diperpanjang gitu kan. PMP itu kan pendidikan moral Pancasila gitu. Atau PPKN juga gitu kan. Itu diperpanjang jadi. Ya diperpanjang ya, maksudnya itu pemain udah naikkan kontrak. Ya. Finansial si klub juga, istilahnya kan sponsor tuh sebagian udah pada masuk mungkin ya. Masalah ada sebelum mau kick off kan udah pasti ada kontrak sama sponsor baru, sponsor lama, semua klub-klub di Indonesia juga. Terus tinggal nunggu launching gitu. Iya. Ya, launching jersey lah, dari launching jersey ya launching sponsor intinya. Iya. Nah, itu kan yang sebenarnya yang agak istilahnya sabulan gaji buta gitu. Iya. Apakah itu balik lagi ke zaman sebelum setahun 6 bulan ke belakang gitu, ada piala apa? Mendishub. Menpora. Ada piala itu kontrak cuma beberapa bulan atau per tahun kan, kita nggak tahu apakah masih sisa kontrak yang sebelumnya. Terus pandemi kan ada di si apa? Federasi juga kan. Maksudnya ada kesepakatan bahwa si klub cuma berhubung dengan adanya si virus atau pandemi ini ya. Jadi beberapa persen gitu. Ya, pemain kan ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Tapi daripada gursingang, nganggur gitu. Nganggur gitu daripada nganggur ya. Lumayan lah ya, jadi dapur tengebul oke. Jadi si pemain semua juga bingung, finansial klub juga ya kasihan lah. Ya itu makanya kan kalau yang klub dibilang semi profesional di Indonesia gitu dah. Kalau yang profesional agak rancu ya kita sebutnya. Masih semi profesional ya. Mau timnya Edan misalnya Rimbil sponsor di yaitu bahasa Slovakia Rimbil sponsor kayak pemain balap gitu. Jadinya semua tim gitu. Jadi kayak gitu. Ya, latah lah ya. Latah ya. Sebenarnya dulu kan pasti ada pro dan kontra, ini pemain bola, klub bola, jersey bola atau jersey balap gitu. Tapi semuanya butuh. Ya, semuanya jadi jersey bolakan gitu. Terjersey sepedakan balap. Masalahnya
ya kita nggak mungkin gitu ada sponsor kayak satu sponsor yang bisa ngebiayain sekitar jadi sponsor tunggal lah. Sponsor tunggal 60 miliar gitu kan. Ya, ya. Atau ya sekian miliar gitu. Ngasih sponsor sekelas swasta gitu kan. Mungkin ada kayak Semen Bosowa ya, mungkin ya itu sponsor yang apa tuh PSM. PSM itu ada satu kan kalau nggak salah ya sponsornya, itu bisa. Terus ada Freeport gitu kan. Ya di Papua. Tapi ya, dikombin dengan bank, jadi cuma ada 2 sponsor sebenarnya nggak masalah kan. Nggak rimbil-rimbil teuing gitu ya. Tapi yang lainnya jadi terimbil kan. Jadi kalau yang udah biasa ngomong rimbil ya nikmati aja gitu. Bawa kerimbilan itu banyak gitu. Jadi bawa kerimbilan itu tuh ya itu klub kamu bisa hidup gitu. Ya karena ya gimana lagi, kita juga butuh sponsor si klub, bukan kita ya, klub juga butuh sponsor yang akhirnya mungkin sponsor ada tuntutan untuk betul ya di depan jersey permintaannya. Masalah gitu kan. kita kan udah negara Indonesia kan negara berkembang, negara ke-10 bukan negara ketiga lagi, ya standar lah negara ketiga, negara 10 kalau mau dibandingin sama negara-negara lain gitu kan. Masih dia ya butuh rereongan lah buat ya, bikin sponsor lah. Jadi sponsor tuh patungan udunan. Jadi jangan malu lah punya klub-klub sepak bola yang sponsornya kayak pemain sepeda gitu yang dulunya sempat dicibir atau apa. Jadi semuanya makan ludah sendiri gitu. Tapi ya terimain aja, tapi klub kamu bisa hidup gitu. Soalnya si klub juga kan butuh finansial. Sekarang kita misalkan ya dulu lah kita misalkan lihat supporter tuh apa protesnya, wah bajunya nggak enak, kurang elegan, bla 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 gitu kan. Tapi kita sendiri nggak ada sumbangsi ke klub, betul. Ya kan? Kayak si klub tiket juga hidup. masih Sugan masih ada yang kenal. Masih ada yang kenal gitu, terus ada tiket. Nah kayak gitu. Jadi tapi ngomongnya paling merasa gitu. Ya, maksudnya kayak sponsor di mana-mana, wah menang dapat duitnya banyak gitu. Ya di sakuan gitu atau gimana gitu. Ya jadi inilah. Kalau kita ya percaya dulu lah, mungkin beberapa supporter ada yang masih idealis gitu kayak ya mungkin sih sebagian ultras atau apa pengennya, tapi buat kelanggengan klubnya. Kalau masalah suuzon mah adanya bebaskeun lah itunya. Udah masuk klub, yang penting klubnya bisa jalan. Terus nggak ada urusan sama FIFA gitu. Udah kebanyakan kan sponsor 1 atau sponsor 2 gitu kan. Akhir-akhirnya pemain asing ngaduin ke FIFA. Kayaknya thanks all oke gitu. Dibayar yang mana Liga Indonesia ya. Jadi bukan suatu kemakluman ya. Buat ya istilahnya step awal gitu. Saya kalau yang mau ngasih apa namanya? Ngasih namanya budgetnya istilahnya ngasih sponsor tunggal gitu. Mungkin sebagian ada yang belum berani karena mungkin carut-marut liga yang belum pasti. Betul, kayak jadwal gitu kan. Jadi sponsor juga berpikir dua kali. Sponsor juga kan pengennya sponsor di mana-mana pasti profesional gitu kan. Dia udah ada timeline-nya, pertandingan di mana, dia ngambil sponsornya di mana aja gitu. Dia pengen jelas gitu. Kalau yang kayak gini kan mungkin ya udahlah. Sakila weh. Iya gitu. Jadi belum kepercayaannya belum penuh lah untuk mensponsori dengan mengeluarkan budget yang sangat luar biasa untuk klub di Indonesia. Jadi ya kan disebutnya liga profesional. Kita menuju lah atau bertahap lah. Misalkan negara ke-10 Indonesia bukan negara ketiga deh. Bukan negara berkembang. Sebelum berkembang. Kan kemarin juga rame beberapa pemain di Indonesia yang pakai hashtag kami siap main. Betul. Kami siap main di mana ya mungkin mereka juga udah jenuh lah untuk latihan mandiri di mana? Di rumah, terus mungkin pemasukan juga. Ya intinya kan mereka itu kalau pemasukan itu terserah si klubnya kan. Ada beberapa klub yang liga belum mulai tapi sesuai kontrak gitu, dia masih bayarnya full gitu kan. Ada juga yang gitu memang 20. Kebayangnya kan kalau yang Liga 2 gitu. Liga 2 ya mungkin masih finansial, terus sponsor masih belum pada masuk, ya nunggunya kalau baru jalan kita baru full gitu. Atau sekarang malah 1/4% dulu gitu. Ya gitu kan. Nah si pemain juga kan banyak yang kabur gara-gara itu tuh, gara-gara gaji yang udah dibayar 20-30%, terus ditunggak gitu kan. Ya kan mereka juga butuh makan lah, butuh ada kehidupan, ada dapur yang harus ngebul, ada istri atau ada anak. Nah seperti itu. Jadi gimana? Maksudnya nggak membandingkan harus melulu dengan sepak bola Eropa. Cuman Eropa kan ketika corona masuk, pandemi ini disebut pandemi, dinyatakan sebagai pandemi, mereka hanya berhenti sekitar 1 bulan lebih lah
1 bulan lebih, terus mereka berani menggelar pertandingan dengan protokol yang Protokol ketat ya. ketat gitu. Stadion juga Stadion sepi lah. tanpa penonton, bener-bener sepi banget gitu. Nah kan di Indonesia tuh nggak tahu banyak ketakutan, nggak tahu Mungkin seperti kayak apa. kemarin sempat kan jalan Piala Menpora itu tuh. Ya. Sebenarnya itu Udah bagus, aman ya. udah aman. Cuman sekarang ketakutannya mungkin kalau yang istilahnya PPKN, ya. PPKM. Ada varian Delta kan Ya, itu. ya maksudnya itu kan pas kemarin kan emang lonjakan tinggi. Ya. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi bukan saya sebagai dokter gitu ya. Tapi suka minta ke dokter gitu. Wah kalau sakit ya. Ya kalau sakit suka minta ke dokter. Aduh, Kang. Ya kayak gitu. Maksudnya jadi ada ketakutan padahal ya sama halnya ketika nakes atau apapun itu kan dengan sesuai dengan protokol gitu Ya, kan ya. masih di ruang lingkup yang apa misalnya di rumah sakit gitu. Ya. Terus yang di DPR masih itu sesuai protokol gitu ya. Ya di DPR berapa orang sih? 1.000 berapa itu yang ikut rapat gitu selain rapat virtual gitu kan. Ya. Nah, ya boleh aja sih main bola virtualnya. Iya. JJ gitu kan. Tapi kan kalau buat main bola kemarin juga udah ada contohnya Menpora sih sebenarnya aman. Aman sih. Jadi gitu, di isolasi maksudnya di isolasi itu ya si Bener-bener klub-klub itu cuma segitu aja gitu. ya nggak ada bener-bener tanpa penonton dan orang Sama yang halnya hadir di lapangan kayak juga. mungkin kayak tentara ada asrama atau mes ya cukup segitu tapi dia masih aman gitu istilahnya Ya, kan ya. seperti itu. Ruang lingkupnya masih klub yang bertanding dan beberapa ofisial lah ya yang memang berkepentingan lah di menggelar pertandingan. Cuman ya kenapa ketakutan gitu? Padahal mah olahraga kan meningkatkan imun. Kita jadi betah di rumah ada apa ya? Ya perangkat Ada yang ditunggu gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak usah ya kalau PPKN nggak boleh ini ditutup jalan A, tutup jalan B gitu ya. Udah virus mah udah bukan kayak kontainernya. Ya, ketika ditutup dia berhenti. Ya misalnya kontainer gitu nabrak jalan atau nggak kayak angkot gitu si virusnya gitu kan. Ya gimana caranya? Sebenarnya sih ini pribadi aja ya. Jadi gimana caranya misalnya? Ya udah sepak bola jalan nih. Kalau dulu kan sepak bola paling 2 hari sekali kan. Ya. Orang-orang di rumah. Betul Nggak usah harus nggak boleh keluar rumah kan. Di rumah sendiri di rumah sendiri berita aja. Ya, berita tentang pandemik ini gitu kan yang istilahnya yang mungkin yang buat, sebagian ada yang bikin panik atau ada yang bikin was-was atau yang bikin jadi tambah aware lagi gitu kan. Itu ya gimana orangnya gitu, apalagi mungkin negara Indonesia ya orang-orangnya kan masih kaget benernya. Ya memang harusnya teh ada hiburan, jadi sepak bola mah harusnya mah jalan aja. Betul. Gitu. Usah sama halnya kayak acara-acara dangdut atau apa gitu ya, kan. mereka jalan gitu ya. Sepak bola maksudnya tuh sinetron jalan. Nah nggak mungkin itu sinetron dibuatnya dari 2 tahun ke belakang. Kan stripping, itu kan stripping kebut, jadi stripping ya. Sepak bola mah itu kan menambah imun masyarakat. Betul. Gitu lah ketika jadi kita usah, di rumah. Nggak boleh di rumah. Di rumah kalau kamu mumet gitu. Iya mumet, apalagi yang hiburannya cuma TV doang. Gitu, TV-nya yang gitu aja kan. gitu yang masyarakat kita teh kelasnya teh gitu, ada yang menengah ke atas mah enak. Ya bisa ada mungkin TV gitu, TV apa sih namanya? TV LED. TV yang punya internet berbayar, ada kan? Kopi NTV. Kopi NTV. Nah kalau masyarakat yang mungkin yang belum nggak mampu gitu kan, mereka hanya mengandalkan televisi untuk sarana informasi, harus diem di rumah. Kebayang gitu. Kalau ada sepak bola kan beda, ada gairah sepak bola beda. beberapa daerah gitu yang klub-klubnya ikut main gitu. Terus ada yang boring juga pengen nonton klub-klub lain gitu kan. Seminggu 3 kali pertandingan. Maksudnya seminggu tuh ada 3 kali siaran misalnya kan. Sabtu, Minggu, Jumat dulu kan sampai 4 ya. Terus kan ada yang sorenya gitu kan. Lumayan tuh dari sore sampai malam nonton. Nggak usah keluar ini gitu. Iya. Bubarin itu, bubarin A, bubarin C. Coba kalau ada sepak bola. Jadi ya ini mah jangankan pemain kami siap main, kita juga sebagai supporter butuh hiburan ya yang memang. Kalau saya sebagai pemerhati, ini sebagai supporter. Enggak ya, maksudnya bola, jadi kita juga butuh hiburan, butuh tontonan gitu. Pemerhati aja ngeliatin aja. Tapi nggak implementasiin proyek. Apalagi ya kangen lah gitu Liga Indonesia gitu ya, mudah-mudahan mah. Saya serumpun sama kita juga kayak Malaysia. Malaysia kan, udah mulai lagi, kemarin sempat Thailand, lockdown gitu kan. Wah itu udah edan gitu. Udah lockdown, kemarin udah mulai lagi. Nah itu profesional gitu kan sebenarnya. Ya didukung oleh emang
nggak berkesinambungan dengan pemerintah, cuman ya tuntun nama kan ACC-nya. Iya. Tanda tangan surat perizinan gitu. Iya. Ya harusnya didukung ke sana aja sih. Iya ya, jadi bukan memang PSSI kan kemarin juga udah koordinasi sama Polri dan Pak Luhut lah katanya untuk bisa menggelar kompetisi pada tanggal 20 Agustus. Apa sih? Luhut Binsar Panjaitan. PSSI. Enggak, itu Menko Menteri, cuman si Nggak tahu, PSSI koordinasi saya baca. Ya Nggak tahu mudah-mudahan namanya nanti. biar agar kompetisi ini berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tanggal 20 Agustus. Nah, jadi lagi silaturahmi lah ke sana kemari untuk memberikan kepercayaan bahwa liga kita bisa berjalan. Ya mudah-mudahan aja lah ada tontonan lagi. Terus lah. kan kalau nggak salah yang kemarin bikin apa sih kesepakatan buat si ama Polri ya. Oh iya, untuk memberantas mafia. Cuma memberantas mafia aja, bukan perizinan sepak bola. Iya kayaknya diurus juga itu. Cuman kan masalah mafia tuh Mafia tuh harus ke Escobar. ya belajarnya jadi nggak tanggung ya kalau Nah, asa tong izinkan gitu. Iya. Tong ya maksudnya jangan malu-maluin, terus Iya. jangan terang-terangan. Emang negara Indonesia negara berkembang atau tidak berkembang atau negara ke-10? Ya, tapi ada orang-orang sebagian ada yang jenius dah. Tapi saya teh jadi gini terkait masalah mafia sepak bola Indonya. Jadi ada hilang kepercayaan gitu sama hasil sebuah pertandingan gitu. Mungkin karena arus media yang cepat akhirnya menggiring opini saya akhirnya untuk mengikuti perkembangan itu kan. Akhirnya jadi banyak ya itu tadi jadi banyak seudon pertandingan diatur skor lah bla bla. Beda ketika tahun 2000-an misalkan ya udah kita datang minta menang aja gitu nggak mikir ya kan non teknis. Jadi sekarang tuh berpikir dengan look inside-nya lah ya dalam-dalamannya juga kita ikut Konspirasi lah ya. ikut mikir jadi Jadi pertandingan tuh kayak kita nonton ke stadion teh hampos aja. Iya gitu. Oh ini mah udah tahu lah menang segini. Misalnya ini teh gitu. Ya, Ini ya. mah betna geus badak gitu Iya. Bet-betnya udah banyak yang megangnya sabaraha. Nah, itu apalagi betnya misalnya itu 0% ya non sih. Naon itu teh? Apa? Misalnya judi teh non seberapa persen? Pur. Nah, pur setengah, pur 2 gitu. Nah, mungkin Bahkan ya kita nggak tahu sih kalau Iya. yang dari federasi kah, apakah dari si pimpinan klub-klub itu sendiri udah pengen duit meureun. Iya. Nah, Ya itu kita mah nggak seuzon lah. nggak sujon. Cuman ya jadi hambar aja. Ketika saya misalkan nonton di stadion atau di TV terus tiba-tiba temen, cenah ini babak 1 unggul 1 gol. Soalnya jadi nggak nikmat gitu nonton tuh dulu mah nonton aja murni gitu mengharapkan kemenangan. Sekarang mah ya jadi dirusak gitu. Akhirnya kepercayaan tuh agak mulai turun lah gitu. Jangan kan pas pertandingan gitu, pas kick off pembukaan gitu ya, udah beres kick off, yang juaranya ini gitu. Oh ya, kadang sebelum kompetisi pembukaan Kompetisi, ya. udah beres pembukaan, yang juaranya ini gitu. Oh, Padahal iya. dia mah nggak main pembukaan gitu. Iya iya. Tapi kadang bener gitu. Jadi merusak ya? Ya itu karena keseringan kita dipermainkan ya, apakah itu federasi, apakah oknum harusnya ngomong oknum ya. Iya Ya itu mah dari federasi kah, dari mafia bola juga yang gitu. turun langsung ke betul. Dan kalau mafia bola juga pasti urusannya sama federasi, sama wasit, sama pemain, sama semuanya. Ya jual beli pertandingan lah. FIFA nggak tahu, maksudnya FIFA, federasi PSSI nggak tahu nih Iya. ke pemain. Iya. Pemain nggak tahu PSSI. Iya. Kita Jadi nggak tahu. saling Nah, kita juga nggak seuzon, cuman lah. ini mah banyak opini-opini yang mungkin saya pemerhati, terus saya Jebo sebagai supporter kan, jadi dia tahu gitu perkembangan dan dinamika di lapangan teh gitu. Dan orang-orang yang nonton bola teh nggak hanya yang nonton Tarkam gitu ya. Nonton Tarkam oge sama tuh. Iya. Budaya gitu Tarkam teh. Kang, maksudnya domba cup sana. Ayalah sudah sakilo. Ya memang suka gitu. Itu Seperti judi itu. di pinggir lapangan kalau domba cup tuh Akhirnya mah kan warga A sama warga B duk-duk. Iya, berantem. Itu maksudnya tuh kita menolak mafia tapi dalam diri kitanya juga harus tahu lah gitu. Nah, itu jadi ketika emang kita ikut judi online lah. bukan kesalahan kita dijajah Belanda gitu, aku POC gitu. Coba dijajah aku Inggris. Entong oke sih sebenarnya dijajah. Dan negara orang suka jajah batur, nah itu secara tak langsung. Nah, itu jadi kadang
ya ini kan pandangan saya gitu ketika beberapa supporter menolak mafia sepak bola tapi dia sendiri malah ikutan judi bola, Betul. sepak bola lokal. Ya, ngebet gitu kan, ngebet kayak gitu terus dia pegang gitu. Nah, judi online juga kan ya. Jadi ya mungkin si Bandar juga turun langsung ke pertandingan. Ya. Ada indikasi ke sana nggak pandangan Di mana-mana Bandar Ya. oga pet saya teh bikin apa? Geng. Bikin bet gitu. Bet kad itu, bet kad dia gitu kan. Ya misalnya bikin bet yang kayak gitu ya buat si judi online gitu kan. Si prediksi pertandingan gitu. Ya di mana-mana nuju di mah kan ogah rugi. Iya, Mending kena bayar sabara tapi ogah rugi. iya. Big match ya atau pertandingan A jeung B gitu. Ieu tim tak terkalahkan. Lawan ieu. Wah, batur kan sabaraha ngepur sabaraha atau poin sabaraha gitu. Yang ini enggak. Kalau nggak draw kalah penalti gitu. Iya. Ya kita nggak tahu sih. Kadang juga itu nggak diketahui. Angin Gusti Nu suci terang. Ya, kadang Ya itu jadi keseuzonan kita gitu. Bukan kita tadi apa sih bukan seuzon teh? Bukan kita buruk sangka. Buruk sangka. Seuzon weh gitu. iya. Kadang si klub yang mau digadang-gadang si ini juara juga mereka kadang nggak tahu, Si pemain mah nggak tahu ada. Cuman itu ada Sebagian pemain ada yang ada. mungkin ya kita juga ada nggak mau ngatur nanti diisi lopkeun kan malas oge gitu. Ya ini mah apa sih namanya teh yang kayak teh keburuk sangkaan para supporter atau pemerhati bola atau penikmat bola gitu. Kenapa bisa gitu? Karena terlihat dari visual gitu kan. Ya. Itu nggak sembarangan. Kalau nggak disiarin langsung mah nggak masalah gitu. Ya. Kadang kalau secara langsung kan kejanggalan. Ya itu tambahnya jadi tambah buruk sangkanya tuh. Yang bahaya kan ketika tidak disiarkan secara langsung Ya. itu kan bisa ya Bukan lagi buruk sangka lagi itu. banyak udah. lah ya. Bilatung sangka we itu udah. Jadi memang itu tadilah saya tuh agak miris ketika kita meneriakan anti mafia sepak bola tapi kita masih bukan mendukung ikut dalam judi online. Ya sama aja tuh kalian juga masih jaringannya lah jadi ya Poker. jadi bola Poker. saya pegang misalkan Nomor. sepak bola misalkan pertandingan sepak bola lokal klub A dan klub B saya pegang ini Ngepur segini gitu, ngerit segini. Itu pur atau rich gitu kan. Abang pur mah kan miskin, ada rich mah beunghar gitu. ngepur ya kan jadi ya sama aja kalian same on you lah bahasa kerennya mah ya maksudnya ya mulai dari diri kita aja dulu lah ketika teriak sepak bola mafia sepak bola berantas mafia sepak bola kitanya juga harus memang nggak Terus kitanya juga aware gitu, jangan mereka. terlena apakah udah sekarang bikin MOU lah sama aparat dan si federasi gitu kan. Ya masih istilahnya masih tajam aja terus buat yang bukan ngekritik ya. Fokus gitu. Ini pertandingan bener, ini pertandingan pure, ini pertandingan. Ya ini sportivitas sepak bola sebenarnya gitu kan. Jadi memang tugas kita bersama khususnya PSSI lah untuk mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat sepak bola Indonesia agar memang menyaksikan pertandingan itu kita tuh taunya ini pertandingan yang benar-benar bersih, Jadi, sportif, murni. Seluruh pecinta sepak bola misalnya kan di Indonesia, kita berharap nih tahun ini. Ya berharap tahun ini bola pure, nanti liganya pure, terus pertandingannya nggak ada IUEO gitu kan. Ya itu udah dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Gitu. Tapi masih jalan, masih gini-gini aja. Jalan Michael Jackson, moonwalk jadinya. Maju-maju gitu. Jadi terus ya berharap jadi jika ada bobogohan gitu berharap tapi ya. Tapi akhirnya saya mau gini udah saya mah untuk Indonesia untuk dari segi olahraga prestasi mah badminton aja, sepak bola mah dah. Udah aja buat saya mah hiburan. Mangkokonya terbaiknya. Badminton everywhere gitu kan. Di mana-mana. Ada city on the village gitu kan. City in the village gitu kan. Di kampung yang di kota gitu kan. Ya. Sebenarnya ya kan itu apakah dari emang si sumber daya manusia ya? Sumber daya manusianya emang terus emang jadi pilihannya ya udah ini aja gitu. Yang dibikin si Indonesia tuh gitu. Kalau ini sepak bola terlalu rumit lah banyak kepentingan atau apa gitu kan. Apalagi kalau ada pertandingan sebelum pemilu gitu kan. Waduh. Coba jangan berharap jangan berharap pasti pertandingan ketipu itu sportif aja. Pasti ketipu.
saya udah beberapa tahun kita terus berharap sepak bola lebih baik, tapi ya kenyataan Di lapangan mah yang kita lihat juga, oh ada yang aneh gini. Saya Masa bolanya pakai kotak kabus gitu. Ya. Akhirnya saya lebih fokus untuk prestasi di olahraga Indonesia mah ya badminton aja. Badminton masalah ya kalau udah itu mungkin udah masuk skopnya segitu gitu kan. Iya. Terus yang si atletnya atau yang ya atletnya gitu emang udah mendarah daging. Terus ya apa namanya itu? Pola pelatihan atau sama itu ya istilahnya bisa disebut udah profesional. Mungkin ya kita nggak ya. masuk ke sana tapi profesional gitu. Dengan ruang lingkup yang skop segitu gitu kan. Ya. Ada turnamennya juga kan ya. Nggak ada kepentingan mungkin ya. Ya, jadi Dan nggak mungkin itu pemilihan gubernur atau wali kota gitu si badminton gitu udah nggak ini cuma tetap aja yang populer itu mas Indonesia mah ya sepak bola. Sepak bola. Cuman mungkin kita berbicara orang pemain badminton gitu, mereka kayak sepertinya lebih punya ambisi Betul. untuk berprestasi di luar negeri. Nah, jadi ambisinya nggak di domestik aja. Beda mental. sama pemain bola kita. Nah itu berbicara mental. Terus dia punya icon gitu. Susi Susanti, Ya. jadi terpacu pengen kayak Susi Susanti lah. Alan Budi Susanti. Alan Budi Kusuma. Suami istri kan ya itu Suami ya. istri ya atau Hood. Jadi ada wah Susi Susanti pemenang emas Olimpiade pertama ya. Nah itu jadi ke generasi yang itu tuh jadi icon terpacu. Olimpiade kan dunianya dunia lah kompetisi dunia. All England lah edan gitu titik tertinggi terus Olimpiade juga. Nah, akhirnya ke siang bawahnya juga menularkan semangat itu. Semangat gitu. si mental itu. Jadi mental terjaganya tuh dari sana. Dan untuk saya berambisi pengen jadi juara dunia kan kalau sepak bola kita mah. Nah, kita balik lagi ke sepak bola Indonesia nih kan. Cukup titiknya itu punya rumah, mobil dan membahagiakan orang tua, punya investasi. Gaji di opat 6 kali lipat PNS lahnya. Oke. Itu udah titik tertinggi mereka dan cukup puas. Gak mikir sepak bola cuman hanya sampai 35 tahun lah. Iya. Ya umur 35 ya, bukan padahal kan mungkin setelah kayak kita berbicara tentang pemain-pemain Indonesia nih yang sudah berkiprah gitu kan di luar negeri gitu. Siapa aja sih itu ya? Ya dari zaman Primavera lah sama Baretti gitu disekolahin maksudnya dibikin kompetisi kan? Ya di Itali gitu kan. Terus Kurniawan pernah dipinjamin juga ya Sampdoria. Ya, Kurnia Sandi pernah itu di Sampdoria pernah ada fotonya bareng timnas Sampdoria. Yang B-nya misalnya kan atau berapa ya? Terus si Kurniawan di FC Luzern ya, dia pernah dikontrak gitu kan. Nah itu sebenarnya ada gitu beberapa icon yang pengen lihat si Kurniawan gitu kan. Sebelum masa-masa sesudah Kurniawan kan Bambang Pamungkas pasti kesininya kan ya. Jadi pasti itu ke si Kurniawan dulu. Cuman ya apakah si Kurniawan gak mampu bersaing gitu sama segi disiplin dari klub-klub Eropa lah ya. Misalkan beberapa kalau lihat kita ke belakang gitu kan. Kayak zamannya Galatama gitu. Ricky Yacob sempat di Jepang ya? Di Jepang. Ricky Yacob sempat di klub Jepang. Wah, yang meninggal kemarin ya? Iya. Al-Fatihah ya betul Ricky Yacob ya. Salah satu pemain terbaik lah mungkin. Ya, yang dipunyai Indonesia. Nah, itu sempat di Jepang. Nah, Jepang itu tuh pas sekitar tahun 80 akhir 90 tuh ya liganya tuh 90 lah ya. Liga tuh Liga Jepang ya. Kalau di kita masih divisi 3 menurutnya. Iya. Dan pada saat itu kan Jepang juga masih belajar ke Indonesia. Nah, sebagian belajar ke Indonesia gitu kayak dia ngelihat setelah perserikatan dia ngelihat ke Galatama gitu kan, terus makasih Ricky Yacob ditarik gitu ke sana, terus Fandi Ahmad juga ya kalau nggak salah pernah ditarik ke Fandi Ahmadnya yang Singapura ya. Singapura. Pernah aja pelatih jadi pelita, pernah kan di kita jadi PBR ya, pelatih PBR. Dari pemain Nyakmita kalau nggak salah ya, Fandi Ahmad tuh nggak tahu Ramayuda 3 Berlian atau Arseto Solo itu masih saya nggak begitu mengikuti gitu, cuman ya dia sempat main di Indonesia juga, terus ya istilahnya kan negara Jepang juga ya dulu ke kita gitu.
Ya cuman ya tahu mental Jepangnya kayak Iya. gimana ya. Jadi kalau saya pernah baca ya, jadi si Jepang itu pada tahun 92 kan pernah ke Indonesia, dia tuh untuk melakukan riset lah bagaimana menjalankan liga ya ke Galatama. Kalau nggak salah itu Galatama ya, Ya sebelah kan? salah perserikatan kan hanya Si- setahun sekali nih perserikatan Ya, gitu kan. si Jelly gitu tuh memang Belum ada Nah. perbandingannya tuh ke si Indonesia. Terus pada saat itu tahun 92 persentase persentase masyarakat Jepang untuk sadar akan olahraga itu baru 20%. Ya masih ke softball kalau nggak salah ya. Ya, softball. jadi sepak bola tuh nggak terlalu nggak terlalu familiar lah. Akhirnya didukung pemerintahnya untuk menggalakkan ayo olahraga. Nah, tingkat untuk olahraganya tuh meningkat sampai 3 kali lipat lah Ya. masalah. Jadi mereka inisiatif olahraga, sementara Indonesia tahun 2017 aja inisiatif untuk olahraganya tuh baru 20% tahun 2017. 2017 tadi. Jadi memang awalnya tuh memang kesadaran untuk berolahraga memang sehat gitu kan. Kalau kita kan di kita mungkin olahraga tuh hanya untuk hiburan atau hanya sekedar misalkan ada lapangan olahraga hanya dipakai belanja gitu kan, nggak dipakai yang bener-bener seneng gitu, Kayak nggak Jepang. sadar gitu. Jepang kalau Sion baca dulu pernah lihat timnasnya gitu kan. Ada pemain naturalisasi satu tuh. Aduh lupa lagi namanya yang di Jepang. gondrong gitu. Gondrong lah pemain Brazil kalau nggak salah. Pokoknya Amerika Latin. Itu cuma satu orang gitu yang istilahnya masih naturalisasi. Iya, Indonesia baru kemarin gitu ya. baru kemarin. Berikut failed hukumnya naturalisasi. Ya, dan kita tuh pasti selalu usia 30 ke atas. Nah itu kan sebenarnya Jepang tuh dari tahun 90-an udah ada gitu yang naturalisasi gitu sebagai kapten siapa lupa lagi lah namanya tuh. Dari dia ngelihat si Galatama, terus pemain Indonesia ada yang main di Liga Jepang juga gitu. Apakah di Liga Jepang masih semi pro gitu kan atau Ya, sebelum J-League ya. terus kan. Tapi ya itu dari mental si orang Jepang ya udah ketaker lah mentalnya kayak gimana gitu kan. Kalau dia fokus ya udah fokus misalkan nggak jika Yakuza atau para prajurit gitu ya. Kalau Jadi gagal mereka kan harakiri ya. terus ya ini fokus orang gitu. Kita harus kayak gini gitu ya kayak gitu mungkin. Ya itu profesionalismenya gitu kan. Jadi udah dari mental ya masuknya ke profesionalisme. Jadi emang si pemerintah apakah si federasi dari si Jepang tuh ya udah kita punya target nih tahun segini kita udah punya timnas yang edan. Ya, dan masuk Piala Dunia lah direncanakan. Jadi itu nggak instan gitu prosesnya. Nggak instan terus kan ya. Beberapa puluh tahun ke belakang. Betul, beberapa puluh tahun ke belakang tuh Target tahun sekian ya kan. ngajarnya tuh bukan hanya SSB atau beberapa anak-anak sekolah jadi Enggak. dibikin masukin maksudnya ada kurikulumnya mungkin ya atau tapi dimasukin dengan budaya-budaya di Jepang gitu kayak kartun. Oh iya. Kayak ada Tsubasa. Nah, jadi kan meningkatkan mungkin anak-anak yang tahun segitu tuh jadi punya saya pengen jadi pemain bola yang berprestasi seperti Tsubasa. nah jadi kesininya ya udah kamu fokus. Ya. Jadi ya jangan kaget aja. Jadi memang didukung sama pemerintahnya. Ya karena ya itu ya ini sepak bola sih Brazil, Eropa, Latin sama daerah-daerah Afrika udah serem gitu. Jepang negara yang harus ya istilahnya negara atas gitu ya maksudnya. Masa klub sepak bolanya gitu. Australia. Iya. Ya coba Australia. Vietnam aja sekarang. Iya, sekarang yang paling dulu sempat ngebantai lah Indonesia, Vietnam, Kamboja dibantai. Itu Asia Tenggara tuh Indonesia, Thailand aja udah dua itu ya kan. Indonesia, Thailand. Udah paling ini cuman sekarang ya sekarang Vietnam yang udah siap. Sekarang Indonesia aja ngikutin Michael Jackson. Moonwalk betul. Jalan mundur, moon itu mundur, walk itu jalan. Ya jadi gitu. Jadi memang dan ini faktor gizi pemain, ya maksudnya si pemain juga nggak pernah memperhatikan gizi yang dia makan lah, misalkan makanan tuh ya asal makan Nah itu kan kalau sepak bola ya modern ya, sepak bola modern ya udah di yang dituntut sih ke profesionalismean si pemain ya. Jadi misal kalau klub-klub nggak tahu ya, klub Indonesia sebagian ada sih kayak gitu, cuman ya it's too late gitunya. Harusnya sih dari beberapa tahun ke belakang sih emang udah punya sistem profesional gitu kan, kayak makan diatur, olahraga bener gitu kan, latihan teh serius gitu. Iya. Latihan teh patajong-tajong seserian. Iya. Lompat gitu gitu kan, atau lari kayak gimana gitu. Ada hal lain ya. Jadi dia punya obsesi tersendiri dari mental si pemain itu. Iya.
Ya banyak kayak setelah si Kurniawan atau sebelumnya ada Robi Darwis, Ricky Yakob gitu kan. Ada siapa? Bambang Pamungkas yang pernah main di luar, ya istilah di luar Indonesia kayak di Selangor mungkin ya. Terus Evan Dimas juga ya. Ya, Evan Dimas. Terus ada Samsul Arif, Samsul Arif. Samsul 234. Samsir Alam. Nah, Samsir Alam. Ada Samsir Alam gitu. Sebenarnya kan itu rising star gitu kan. Ya, harusnya. Setelah ada fase dari Primavera Baretti yang dianggap gagal gitu kan. Ya dianggap gagal mungkin karena di sananya sebenarnya udah fokus profesional, cuman mental pemain Indonesia-nya gitu. Ya. Cuman hanya 2 kata gitu. Gimana gini. Ya. Pentingnya kalau negeri gitu. Atau ya gitu. Gini. Dia nggak punya. Itu mah kok ketat sih gitu. Dikasih pelatih yang bagus, yang ketat gitu. Ada pemain yang bikin api gitu, ya bikin trigger api, jadi ngerusak suasana tim. Jadi si pelatihnya mundur, dicaukan gitu sama si itu. Itu banyak hal gitu ya, banyak hal. Apalagi itu tuh yang pelatih profesional yang datang ke Indonesia. Kebayang kalau yang tim yang dilatih orang Indonesia datang ke sana, di sana dibantuin sama tim-tim profesional ya. Maksudnya ada tim pelatih atau tim apa profesional, dibikin aturan. Nah, paling yang Samsir Alam. Tapi saya mah salut ke pemain muda Indonesia tuh Asnawi sama oke lah. Era Bambang Pamungkas ke atasnya mah udahlah. Itu mah. Sekarang kita punya pemain-pemain muda yang memang harusnya punya mental. Punya mungkin, mental yang luar biasa. Jadi jangan kaget gitu ketika ada beberapa pemain yang kok di bangku cadangin, kok di ini gitu di liga-liga Eropa ya. Proses sih kata aku mah. Kayak terakhir siapa sih? Si Egy ya. Egy. Ya kata aku proses ya, mungkin si pelatih juga bukan pelatih lulusan UPI atau apa gitu kan. Bukan punya sertifikat PSSI A atau PSSI C gitu kan. Ya di sana juga ada sisinya gitu kan. Apakah dia cukup mainnya berapa menit kan, tapi Egy juga beberapa menit kan masih istilahnya kan kalau buat starting line up gitu kan ya. Nah, ya namanya juga kan kompetisi di Eropa ya profesional mungkin ya. Dia pasti carinya menang. Cuman ya itu ada sisi dia dimainkan gitu. Terus ya kalau udah masuk ke ranah klub sepak bola di luar negeri, ya jangan berharap kayak federasi atau yang begog, namanya begog itu bahasa Indonesia, yang so tahu masalah bola, mainin dong ke pelatih gitu. Kata pelatih, sih. Ya itu sih, jadi kadang ya kalau mentalnya Egy masih kuat, masih terjaga mah dia nggak mungkin ke Indonesia dulu lah, mending udahlah lanjutin karir di Eropa. Bagus Kahfi gitu, dia sampai aku baca beberapa artikel gitu, dia sampai dibayar sedikit nggak apa-apa, tapi masih di Jong Utrecht ya. Iya, di Utrecht. Di Utrecht ya, maksudnya yang B-nya gitu. Ya tapi kalau dia punya mental bukan hanya sebatas kebanggaan main di luar aja gitu. Udah di sana mah stagnan aja segitu, nggak mau belajar, nggak mau fokus, nggak mau, ya udah balikin lagi ke profesionalisnya. Mau sampai main bola teh mau hanya nembak bola langsung masuk aja, atau nembak bola dibikin pakai intelijen gitu ya. Nah pasti kalau di Eropa sih pasti sepak bola tuh ya bukan hanya ngecek bola sama nembak gitu kan. Gimana caranya sepersekian detiknya, ngumpan, terus ya kalau ya jadi pakai ini juga lah, pakai olop, pakai akal lah, pakai olop. Inilah nggak hawa nafsu. Terus yang membedakan memang saya pernah lihat podcastnya Otapio Dutra sama si Beto. Dia menjelaskan perbedaan sepak bola Indonesia dan Brazil lah, khususnya negara mereka. Dia bilang Indonesia itu negara memang punya antusias masyarakat yang ngeri lah gitu. Kalau di Brazil stadion penuh itu hanya pertandingan tertentu atau pertandingan final. Kalau di sini hampir semua stadion selalu penuh meskipun pertandingan biasa. Ketika ditanya apakah di sini tiketnya murah, mungkin nggak sekaya di Brazil. Enggak, di tiket di Indonesia itu sama mahal. Tapi mereka tuh punya rasa jiwa, meskipun sepak bola mereka Indonesia nggak maju, tapi
harapan supporter masyarakat Indonesia itu tinggi gitu, pengen sepak bola kita maju itu. Cuman yang kedua itu dia bilang di Brazil itu pemain muda itu 14 tahun maksimal 16 tahun harus sudah memiliki klub profesional. Ketika tidak lewat dari usia 18 dia belum dapat klub profesional, lagi 20 ya. Dikatakan gagal. Itu tuh pemain muda. Kalau di Indo pemain muda itu usia 20. Dikatakan pemain muda itu usia 20. Nah, terus timnas 21 tuh emang wah keren misalnya. Oh, muda banget, padahal di Brazil mah segitu mah biasa aja, bukan tim muda. Terus pola makan, memang beberapa pola makan di Indo tuh katanya ketika datang pertama ke Indo, mereka tuh makannya ya seenak perut aja. Satenya, gitu. tongseng. Nggak ada larangan lah, nggak ada pantrangan gitu. Kalau atlet kan harus menjaga pola makannya juga. Ya kan, bener. Ya kan, nggak bisa seenaknya asal makan. Terus yang ketiga, terus dia katanya ada beberapa pemain Indonesia, teman dekatnya si Dutra bilang dia berkiprah di luar negeri, terus beberapa bulan kemudian terus telepon, saya nggak betah katanya di luar negeri karena di sini nggak cocok makanannya. Keras tuh. Terus makanannya tuh hanya salad, ayam itu aja. Padahal gitu. Ya itu kan balik lagi ke mental, terus ke profesionalan dia pemain bola. Apakah jadi pemain tarkam yang main di Liga Indonesia gitu kan? Atau mau jadi pemain profesional yang dia punya visinya teh. Jir, aku harus kayak sini minimal pribadi aja lah. Iya. Jadi gitu. Nah itu balik lagi, kita mah nggak punya ambisi. Kata si Dutra, pemain Indonesia tuh nggak punya ambisi untuk berkiprah di Eropa. Kalau di Brazil mah ketika 10 tahun saya memutuskan bermain sepak bola, berarti saya udah harus main di Eropa, di liga tertinggi Eropa. Kalau di kita mah kan ya itu tadi, rumah, mobil, bagian orang tua, gaji aman ya. Gaji aman, udah cukup di situ gitu tingkat kesuksesan sepak bola Indonesia. Betul. Jadi kan. balik lagi ke sini gitu kan ya. Mungkin di sini lah lebih dekat ke keluarga gitu kan. Cuman di sisi lain, kalau masuknya ke ranah timnas kan ya sebenarnya pelatih Indonesia yang kemarin itu sebenarnya emang udah keren atau dari yang sebelum yang dari Korea tuh, sebelum Sintayong tuh ada Luis Milla kan dan kredibilitasnya. Wah, ya enak tuh itu nonton. Itu dia udah bikin misalnya si timnya tuh udah kerangka timnya tuh udah pas gitu ya. Ya cuman standar kan. Pengennya ya pengen instan Indonesia ya. Jadi targetnya cuma setahun gitu. Harus ini gitu. Ya balik lagi ke federasi, mau nggak bayar mafia ke AFC gitu. Kayak si Escobar gitu ya. Escobar waktu akhirnya si Kolombia juara masuk Piala Dunia, terus klubnya jadi juara Piala yang di Piala CONCACAF Champion ya, CONCACAF. ya gitulah. Ya makanya kan itu nggak mau berproses. Jadi kalau Indonesia terlalu nyaman mungkin ya. Udah dapat gaji segitu, padahal si pemain bola juga dia ada masa under deal-nya yang harus ya udah gitu beres gitu di usia 40 lah, 35. Coba sih sebelum itu manfaatin gitu. Ya maksudnya buat si pemain yang profesional manfaatin lah, masih ada waktu seberapa 10 tahun atau berapa tahun bikin yang dia disiplin. Terus belajar gitu dari beberapa pelatih, dari beberapa teknik gitu. Jangan udah paling keren ya stucknya segitu aja gitu. Dianggapnya keren, nggak taunya ya pemain bola yang lain juga nggak bodoh. Jadi udah tahu sini mah gini gitu. Padahal dianggapnya keren gitu. Wah, ini ngumpan, ini ngocok bla 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 gitu. Taunya udah ketaker gitu segitu aja gitu. Padahal kalau ya berani belajar atau si klubnya berani ngejual atau minjemin pemain ke luar negeri dengan murah lah. Ya kan itu juga buat kebaikan si timnas sebenarnya. Iya. Buat negara juga lah. Dan ini senioritas di sepak bola Indonesia tuh katanya gitu, kata beberapa sumber yang saya senioritas dan titipan masih ada ya. Jangankan di klub-klub masing-masing ya, di timnas juga. Di timnas pun ada jadi, selentingan yang masih titipan gitu ya. Senioritas yang sangat tinggi. Jadi kita harus berani nitip pemain tiasa nembak di tendangan penjuru ke gawang itu. Ya jadi harus ada bahasa kayak kulonowon kayak gitulah. Nah, beda halnya ya bukan selalu membandingkan dengan Eropa, maksudnya keprofesionalan. Ya, keprofesionalan ketika si Mbappe pemain muda Prancis yang main di PSG, dia nggak segan menegur
rekan seniornya yang lebih senior ketika dia bermain jelek gitu. Nah, betul. Bilang aja bahwa kamu jelek gitu, tapi di luar lapangan saya menghargai kamu, tapi di lapangan kan kita main bareng-bareng gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh ya suka ada bahasa pemain baru atau pemain muda tuh jarang dikasih bola sama pemain senior. Kan seperti itu. Mungkin ada beberapa pemain muda yang dia suka ngelawannya ke itu. Nah, seperti itu. Jadi ya budaya senioritas di Indonesia juga masih tinggi. Terus yang pemain muda juga nggak berani untuk menegur yang lebih senior jika dia salah. Nah, seperti itu juga faktor ya, itu juga salah satu faktornya juga yang pernah saya baca, saya dengar, dan dari pemain mudanya langsung pernah ngobrol ya, seperti itu yang terjadi itu lah. Ya. Terus ya tidak mengayomi ya. Mungkin ada beberapa pemain senior gitu kan. Jadi mentor pemain muda gitu kan. Terus ada yang pemain muda juga yang sedikit agresif ke pemain senior ya, tapi dia juga punya reasonnya gitu, punya alasannya gitu, gara-gara apa ya. Itu sebenarnya yang kayak gitu yang harus dipupuk tuh sebenarnya mental pemain yang kayak gitu kan. Iya. Bukan jadi wah supporter kah apa kasih dari klubnya gitu. Dia udah nggak sopan ini pertandingannya. Ada beberapa pertandingan yang memang perlu pemain senior tuh di satu tim ya, di klub lah ya, perlu karena untuk mentor para pemain muda, sama seperti halnya nih Boas Salosa yang ke Rans. Ya kan di Rans yang punya Raffi Ahmad kan ada Hamka, Gonzales, Boas Salosa. Boas Salosa di itu Borneo. Di Borneo ya, beberapa itu di si Rans itu tuh kan pemain-pemain senior banget kan ya. Terus ini kan tapi bisa si Hamka bisa ngomong ke Samsir Alam, bisa jadi bagus atau hanya gimmick? Ya gimmick lah kan itu penuh konten. Nah kan sekarang nih lagi rame ya kayak sepak bola ya, Rans, Raffi Ahmad, Liga 2 tuh ya. Ahas Pati, si Atta Halilintar, Atta Petir, Atta Halilibar. Terus beberapa lah ya siapa tuh Baim Wong Baim Wong Persikota tuh Gading Mati ya. Tapi Gading Mati kalau saya lihat ya keren sih, nggak minta apa-apa ya, cuman dia ngasih ya mungkin apa sih namanya, dapat apa, bukan sponsor ya, apa namanya tuh, ada beberapa yang dibeli gitu ya. Beli saham gitu. Beli saham tapi urusan semuanya kayak nggak ada nama ini, nggak ada ini, nggak ribet lah ya, nggak pengen ganti nama atau apa gitu, atau klubnya jadi pindah kemana. Sejauh ini yang kemarin dibaca sih itu hanya mungkin saya punya dia udah ruang lingkupnya udah tahu bola mungkin udah tahu supporter gitu kan. Ya mungkin kayak sekarang kayak apa sih, ada klub baru Rans gitu kan ya. Terus ada Pati ya, AHA Pati, PS Pati, terus AHA itu ya mungkin sebenarnya dia ya istilahnya breakthrough, ada dari artis yang apakah dia pengen buat bikin pemain timnas gitu kan ya, buat istilahnya dia bikin klub buat nanti buat pemain-pemain dimasuk timnas gitu kan. Ya. Terus yang dibikin profesional benerkah atau enggak kan. Terus ya kebanyakan sih kayak kemarin saya beberapa baca artikel dari si Bang Nurdiansah ya, pelatih Rans tuh. Iya. Bukan agari sih, jadi pas latihan ada konten. Iya pernah konten. Saya baca itu. Mungkin sedikit konten. Mungkin ya nggak tahu ya. Kalau lihat di liga-liga di luar gitu, sebenarnya nggak. Ya itu mah absurd tuh, nggak ada ya. Cuma konten-konten biasa gitu, nggak masuk ke ranah pas latihan, ke ranah pribadi. Gitu. Jadi kan biasanya kan kalau di mana-mana kalau latihan ya udah gitu. Cuman main media official yang biasa, media officialnya aja gitu kan. Kayak sekarang Roma gitu kan. Roma kan sama si Mourinho pasang itu terus pakai drone gitu. Itu ya udah ya, media lain nggak bisa masuk gitu. Iya, cuman memberitakan bahwa latihannya pakai drone, pakai big screen. Udah gitu aja. Udah clear, nggak sampai. Tapi bagus juga sih buat Rans yang bikinnya sering aja kayak gitu kan. Jadi si Bambang Nurdiansah dibikin konten. Nanti kalau ada bola di kanan, kamu terus ngambilan kanan. Jadi tim lain udah tahu gitu, pasnya di sini. Plus minus saya ya. Ya itu bebas lah, terserah gitu kan ya, cuman. Tapi saya juga dapat beberapa dengar podcastnya asisten pelatihnya Bambang Nurdiansah, Bang Bes, ketika ditanya ini gimana sih si Rans ini. Kalau dia bilang kalau dari sudut pandang ya mungkin dia bekerja di Rans.
Katanya ini klub yang bagus dengan mengambil pelatih Bambang Nurdiansyah yang punya lisensi, punya pamor juga kan. Nggak main-main klub ini tuh memang pengen punya kontribusi Raffi Ahmad ini untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dengan ya mungkin uang yang nggak ada serinya lah ya, itu mah ya dia mah sultan banget lah. Cuman memang ingin sepak bola modern lah. Ya. Maksudnya klub yang modern gitu. Cuman ya itu tadi kebablasannya sering dikit-dikit konten, tapi mungkin ada sisi positifnya di mana misal gitu kan ada kecurangan Liga 2 kan Sirat di Liga 2 harusnya kecurangan wasit harusnya dibikin konten sama Raffi Ahmad. Wah, wasit jadi bikin malu. Wasit bla 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 gitu. Agung. Kan itu bisa jadi keuntungan lah sebenarnya gitu. Harusnya gitu. Jadi bikin konten aja. Gimana kayak gini kan maksudnya ya bukan mengecilkan Raffi Ahmad, mungkin dia juga tahu lah sepak bola Indonesia seperti terus apa. Belajar gitu belajar pasti kan ketika dia membentuk beli Rans itu mungkin dia punya visi yang bagus mungkin untuk sepak bola Indonesia selain lah, menaikkan derajat gitu. Menaikkan derajat rating gitu. Personal branding dia sendiri gitu ya sama keluarganya. Tapi sisi positifnya mah bagus Raffi Ahmad ya ini saya udah ngebaik-baikin. Transfer ya, udah ngerti tuh. Ini sebenarnya menjilat Raffi Ahmad di Bandung kan ya tuh Kang Raffi itu. Iya, sama orang Bandung saya tuh menjilat sebenarnya. Sebenarnya banyak kalau depan kamera saya ngomongnya kesana kemari tentang Raffi Ahmad, cuman ya saya kali aja. Ya terus kan ada si Atta Halilintar ikut-ikutan. Ya betul. Ya kan? Sama itu juga nomor seri itu ya. Ya, sama Aurel. Itu kan masa hamil aja anak keguguran di di konten Nina gitu kan. Ya enggak manusiawi. Si Atta tuh nikahnya sama vokalis Noah. Ariel. Kayak salah gitu ya. Aurel bukan Ariel. Nah, Aurel kayak gitu ya berarti yang dulunya masih itu siapa si vokalis Foo Fighter ya? Oh, saya nggak tahu ya. Vokalis Foo Fighter tuh. Duh, siapa ya vokalis Foo Fighter tuh? Ini Dave Grohl Indonesia tuh salah. Aurel teh kan anak Aureli. Nggak tahu saya mah. Lagi saya juga. Nah, itu jadi memang sisi positifnya adalah jadi sedikit-sedikit konten hal-hal negatif. Ya pengennya sih hal negatif juga diangkat. Jadi buat Raffi Ahmad juga jangan takut gitu. Jadi ada pas pertama latihan timnya di klub mana gitu bikin konten ini lapangan Bararenko gitu itu. Ya bilang aja ini kok kayak gini ya klub Indonesia nggak apa-apa. Jadi maksudnya padahal dia nggak punya stadion sendiri. Jadi biar memacu kan, maksudnya memacu untuk perbaikan lah semua hal ini. Gitu. Terus gawang kan ya sampai 2 meter sekian gitu, beda 5 cm ternyata. Jika dulu sempat ada pelatih ya kayak gitu. Nyalahin. Emang profesional sebenarnya itu cuman. Betul, nah ya Indonesia sih welcome to the real world. Dunia K20. Nah kan maksudnya mereka sudah merencanakan adanya training ground. Mungkin ingin memberikan contoh kepada klub-klub yang perserikatan lah. Kan kita masih ngerasa bahwa klub kita tuh klub perserikatan itu klub yang segalanya yang maha tahu. Ya masih tradisional lah ya. Dan maha tahu ketika ada klub baru yang apa sih kamu baru klub kemarin sore. Nah mungkin yang klub baru ini tuh bisa memberikan sesuatu yang buat memecut klub-klub perserikatan yang besar lah, klub-klub legendaris lah gitulah bisa disebut di Indonesia. Jadi wah masa sih klub baru udah mainnya kayak gitu, udah punya training ground apa masa kita sebagai klub yang terus sekarang kayaknya bukan kebiasaan ya, jadi menular gitu ya. Emang bagus jadi banyak training ground gitu kan klub-klub sepak bola gitu. Terus ada yang menuntut gitu harus bikin training ground, stadion lah. Yang penting mah terserah sih, ya maksudnya bukan terserah ya. Ya gimana supporternya sih? Mau bikin training ground dulu atau cuman ikut berpartisipasi di liga gitu. Kalau juara mah mau degradasi juga nggak apa-apa, yang penting training ground lah ya. Nah pemain mah kudu dibayar gitu. Main yang murah mah gampang ya. Nah itu kan. Ya misalnya mau juara dulu ya udah juara gitu. Kalau mau juara ya wajar pemain mahal gitu. Kalau training ground ya berarti jangan dulu mikir juara. Ya makanya budget di kita kan kadang gitu supporter di Indonesia pengennya semua klubnya tuh juara gitu. Ya. Tapi semua pengen gitu. Semua pengen ya stadion, ya training ground, pemain gitu kan. Mes. Rimbil. Itu baju sponsor diprotes. Dapat untung bada gitu. Ya enak itu kan. Bibirnya tehnya netizen Indonesia. Ya hanya maksudnya teh jadi yang apa sih? Ngagampangkeun lah bahasa Sundanya. Think first, buy first, think naon ya. Teuing lah bahasa Inggrisnya gitu lah. Jadi anu paling penting lah di pikiran naon gitu. Ya. Apakah kita mau juara atau bikin training ground gitu. Biar
apa? Sama gitu kayak lain pas lagi zaman ini ikut training. Ya kan maksudnya gini, kita lihatnya Kenapa kayak klub itu bisa gitu? Ya baru juga kemarin juara atau klub B ini ya investornya Edan Eling gitu, nggak ada nomor serinya gitu kan? kayak pelaksanaan apa kayak pesantren, kayak sekolah kan kadang mereka punya stadion gitu, Ya. punya stadion, universitas, kok klub yang mungkin penghasilannya dari tiket itu besar, kok nggak bisa gitu Ya. untuk Si pesantren atau itu dia punya tim kesebelasan tapi nggak. oh kayaknya mah punya Ya. PS Maksudnya tim kesebelasannya ya itu. pesantren. Maksudnya ya tim pesantren gitu, nggak dikontrak lah ya. Iya. Paling main oke setiap Iya, main bayar oke. 200.000, 100.000 gitu Bener. sekali main, sekali pertandingan tarkim. Berarti mereka mah ya untuk olahraga aja ya, untuk olahraga Betul. siswa lah. Kalau kita kan mungkin ada biaya lain seperti beli pemain. Ya makanya mau mana visinya si klub sama si supporter mau nyatuin visinya yang mana dulu nih gitu kan. Ya, ya. Dah oke lah. Dah kalau klubnya nggak ada nomor serinya mah ya. Tinggal beli. 5 detik sebenarnya. Tinggal cari tanah langsung. Sangkuriang calling day bikin stadion ya, Stadion. Satu hari. ya bikin training ground gitu ya. Hmm. Nah, itu. Nah, kan maksudnya ada proses lah di sana juga yang nggak instan. Terus si klub juga kan dia tahu sendiri kondisi lagi gini. Misalkan kalau sekarang nih ya, kondisi lagi gini, pemasukan dari mana, tiket nggak ada, pemasukan tiket nggak ada. Dia jual official store juga. Ya minat Ya, belanja segitu-gitu masyarakat, kayaknya. minat belanja masyarakat. Tapi kita beli lah pemain gitu. mahal gini kan. Beli Bisa pemain bisa mahal. aja training ground kan. Kayaknya Mau beli- juara atau mau Mau akhirnya pisahnya mau juara atau bikin training ground. Ya, Ya udah ya. bikin training ground lah. Nggak ikut kompetisi dulu aja. Nanti Misalnya mungkin- kalau kompetisi ya nonton ya segitu-gitu nah. Iya. Ya kan ya tadilah saya bilang kita tuh mau training ground dulu atau mau juara. Kalau juara berarti si klub membeli pemain yang punya visi untuk juara. Kalau Terus kan nanti training juga ground bisa dulu- kayak nanti ada investor nih masuk ke sini. Ya kalau masih di klub-klub perserikatan atau klub-klub si tradisional, wah itu duk-duknya Edan Eling Pasti gitu ya. Pasti dengan- itu wah ini nanti investor yuk gini. Nanti bisa namanya ganti, ini nanti bisa Jadi, keluar. Ya mungkin lah pasti Ya. ke sana ya. Di kita teh masih ada. Itu kan ada masih ya Mungkin masih klub kulon Pemda, nuwun teh kan ya maksudnya. karena kita dulu klub ini ya. Ya. Klub-klub pemerintah lah. Klub-klub dulu. pemerintah ya itu pasti Klub kayak merah. gitu kan. Nah, Lah, kenapa tim itu masih udah bisa? Tim ini udah bisa. Ya lihat dulu gitu. Investornya dia kayak gimana gitu. Iya. Nah kalau di sini investor ya cuma itu aja. Akhir-akhirnya kan sponsor yang ngejalanin Iya. mungkin sebagian ada dari investor gitu yang dari direktur ke bawah gitu kan. Ya mudah-mudahan saya Mansur juga mau lah beli klub di Indonesia. Ya, tapi nanti Tapi waktu- nggak tahu itu nanti bakal jadi ganti terus dipindahin ke Arab ke Araban. Dubai ya. mungkin lihat wah PS ini Dubai gitu, Al Emirates gitu. masyarakat Indonesia yang gila sepak bola mungkin bisa padahal kan kita punya daya jual gitu dengan fanatisme supporter yang tinggi bisa jadi daya jual itu untuk masuknya investor ya. Cuman balik lagi investor ketika nanam modal nggak cuma dilihat dari supporter tapi dari aspek PSSI sendiri yang tadi di Aspek awal dibilang. PSSI, terus aspek dari si klubnya itu. Di Iya. klub tuh pas di klubnya perserikatan apalagi ya. Wah, kalau investor masuk itu mungkin ya banyak lika-liku laki-laki gitu ya. Masih banyak lika-liku aja lah. Mungkin ya. Ya. Saya juga nggak Jadi nggak- masih mikir-mikir nggak lah ya. merhatiin terlalu dalam masalah klub-klub sepak bola ya. Jadi Saya mah lebih ke ya udahlah ya istilah perungnya aja lah. Selihat mata memandang gitu Iya. kan. Main ya udah saya tonton. Seprungnya aja. Nah, nggak mau Mungkin mau itu mah ikut. hanya namanya tuh cerita dari ya mungkin ya, curhatan saya lah iya, misalnya kalau obrolan- ini kayak gini obrolan gitu. teman-teman lah, obrolan warung kopi lah Warung ya. kopi ya training ground Nah, apa ya. gitu, kayak gitu. Mungkin dah si tim juga nggak mau gitu ketika timnya tiap mau latihan nyewa stadion, nyewa ini dah Iya. budget oke gitu. Budget kan. kalau punya sendiri kan enak lebih bisa dimanfaatkan. Betul gitu kan terus Gitu. ya Nah, terus sekarang yang terakhir nih kan sekalian kita perpisahan, maksudnya perpisahan beres episode gitu. Beres tayangan one man club di Ya, Indonesia itu memang si klub ini tuh jarang untuk menghargai jasa pemain yang pernah membela tim hanya satu tim dan pemain itu pun jarang juga ditemuin one man club itu sendiri tuh. Ya Betul. jadi sempat pindah. pasti sempat pindah dulu baru Ya balik kalau lagi. kalau udah sempat pindah sih kalau si nilai sih ya itu kalau sempat pindah mah berarti bukan one man Bukan club ya. iya. Walaupun dia
oh ada klubnya juga di sana mau bubar gitu atau ya harusnya idealis itu atau Nggak bisa gitu. Sama kayak ini. loyalitas gitu kan. Nah, si Bonucci lah kemarin kan pelatih Juventus yang baru Max Allegri. Si Max Allegri nggak mau ngasih ban kapten ke si Bonucci. Terus ditanya kenapa? Kamu tahu kenapa Bonucci pernah main di mana? Di AC Milan. Dan itu permintaan sendiri. Itu udah buat saya itu udah nggak ada loyalitas buat tim. Saya lebih baik milih Dybala atau The League. Donnarumma. Nah, milih Dybala karena apa? Dybala setia. Nah, kalau Bonucci dia pernah pindah ke AC Milan. Terus kenapa pindah ke AC Milan juga diiming-imingi menjadi kapten di AC Milan. Nah, di Juventus dia jarang jadi kapten. Ya, ikan maksudnya si pelatih juga lihat gitu ada menghargai orang yang one man one club itulah, one man club itu sendiri. Kalau di kita mah ya itu tadi belum ada lah yang sampai sejauh Mungkin itulah. harusnya Boas ya. Bos, saya. ya sekebari Bos kan nggak ada perpisahan Boas sama Salosa sekali. terus BP gitu kan harusnya ya. BP, Cuman BP ya. pernah pindah juga kan ke Ya. PBR walaupun itu pas lagi krusialnya tapi Krisis. dia udah pindah ya. Udah pindah klub maksudnya Pindah terus si klub. Boas kan udah dulu Persipuranya nggak jalan pindah klub juga gitu kan sama ke Borneo juga kalau cuman saya. itu mah hiburan lah, masa pinjaman lah Ya, ya. maksudnya masa pinjaman kan. Ya standar lah kalau masalah bilang loyalitas satu pemain gitu kan ya. Mungkin ada beberapa dari klub luar juga mungkin ya di klub Liga Indonesia gitu yang one man one club gitu ada Ya. lah. Mungkin saya belum perhatiin cuman kalau yang saya tahu ya kayak Dadang Kurnia. Dadang Hidayat. Dadang Hidayat lah. Dahi ya. Nurul Khairul Huda, kiper Persela yang meninggal. Ya, itu yang meninggal ya. Itu kan dia dari kecil kan Ya, sampai ya meninggal di atas lapangan bola juga kan one man club. Cuman cara mengini loh, klub kita tuh belum bisa menghargai apa ya prestasi mereka lah gitu. Maksudnya tuh mungkin ada sekarang udah mulai lah ketika Bambang Pamungkas, Haryono dikasih perpisahan yang layaknya seorang legenda lah gitu. Ya legend gitu. Tapi nggak one man one club gitu Enggak, kan. iya. Cuman kalau yang saya perhatiin ya mungkin Dadang Hidayat gitu ya dari pemain Persib tuh Dadang Hidayat Ya, itu kan dari SSB terus di usia segini Persib usia segini Persib usia segini sampai dia jadi kapten sampai dia pensiun Persib ya. Persib cuman pas pensiunnya nggak ada selebrasi mungkin waktu dulu masih masih pemerintahan lah ya, manajemennya nggak terlalu dibikin terbuka dibikin transparan gimana, jadi hanya selebrasinya ya mungkin ya bukan malahan nggak ada selebrasi antar nggak diperpanjang udah ya, dia gitu. balik lagi mungkin ya dari si dulu kan zamannya perserikatan gitu kan Dadang Hidayat masih ikut ya masuknya jadi PNS mungkin ya, itu aja sih. Nah kayak gitu, jadi memang di kita juga mungkin pastilah yang namanya Indonesia kan pasti selalu terlambat dengan negara-negara barat ya. Mudah-mudahan juga si klub di Indonesia juga bisa menghargai jasa-jasa para pemain yang memang punya loyalitas tinggi lah, yang baru beberapa klub yang melakukan seremoni itu lah. Ya. Kayak ya si BP ya pernah. BP Haryono. Mungkin, Khairul Huda ya mungkin dia juga belum. Maksudnya enggak ini juga cuman ya meninggal lah ya. Kurnia Mega sebenarnya bisa ya. Kurnia Mega itu sebenarnya sakit kan ya. Ya sakit. Kurnia Mega itu one man club banget sebenarnya. Boas sebenarnya kan. Boas ya, cuman ya ada konflik. Ya akhirnya jauh ke Borneo ya. Borneo. Ya, itu bukan apa-apa. Itu hanya mengapresiasi ketika loyalitas seorang pemain gitu. Ya, apresiasi. Menghabiskan waktu ya mungkin ya sekelas Totti, Gerrard gitu semangat kan. Dia terus ya mereka rela gaji dipotong ya nggak apa-apa. Dari usia segini dari cadangan nggak pernah main terus sampai pegang kapten gitu. Nah, itu kan perjalanan yang nggak mudah. Yang dihormati sama pemainnya gitu ya, pemain pas satu timnya gitu kan. Terus dianya resign gitu kan. Itu paling terbaik sih. Ya. Nah, kita udah ngebahas nih sepak bola Indonesia ya dari sudut pandang kita ya. Ini dari sudut pandang kita. Sudut pandang kita mulai kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan ini mah ya supporter makan pola kacamata kuda ya. Nah. Ya kan yang jelek-jelek, bagus-bagus. Yang ada di lapangan aja nggak tahu. Yang kita lihat ya kita omongin. Ya, mungkin kan nanti kita bisa undang juga sumber yang bisa menjelaskan tentang sepak bola Indonesia, entah itu industrinya, entah itu bagaimana melaksanakan sebuah pertandingan. Mungkin nanti kita bisa undang juga lah, itulah ya, buat biar lebih kayak gini gening daleman klub seperti apa ya.
Kayak Nah. kita tadi bercerita tentang mafia, ada pengaturan skor. Nanti mah yang kompeten dengan data-data, wah rumitnya gitu. Rumit lah nanti mantan bandar judi sepak bola nanti kita coba hadirkan. Nah, jadi kita udah ngerunut dari Yang bandar jadi poker. banyak ya sama di pos Rona kayak Yang nomornya Perito kayak gitu kan ada lagi cobalah nanti kita lagi coba. ngehits sekarang ya, lagi Iya. PPKN, PPMP gitu. Padahal pendidikan moral Pancasila. Kita udah bahas dari sepak bola nasional ya sepak bola lokal ya. Ya, yang mungkin ya Berarti kita siap-siap aja kita apakah berita baik atau berita buruk tanggal buat 20 Agustus Eh, mudah-mudahan terlaksana gitu terlaksana ya. sih. Kalau terlaksana sih ya ini buka ya selebrasi aja kita. Aduh akhirnya gitu Akhirnya lega. kan. Walaupun sepak oke bola. lah awal kita bisa nontonnya di rumah gitu. Ya. Tapi ada Ada kemarin lah yang Menpora dinanti mungkin ya. lah, ada yang dinanti lah gitu sepak bola lokal Betul. gitu. Terus kita juga ya ngebahas tentang mafia sepak bola yang Terus kan ya itu sepak bola lokal ya udah. Ujung-ujungnya mah kan last goalnya mah timnas. iya. Akhirnya bikin timnas tapi nggak ada kompetisi ya tim song. Nggak sama dengan ama Amsyong aja gitu. bohong gitu. Ada dari apa tadi tuh ya? Mafia kan ya, mafia, terus terus sepak bola si- artis ya, kita, yang sepak di- bola artis Raffi Ahmad kita Ya. coba bahas investornya juga investornya seperti apa, terus training ground ya. yang Ya. kata Eca mau training ground dulu atau mau juara dulu kan Ya. klub di Indonesia teh enggak terbuka yang di luar lah Nggak. secara finansial, secara keuangan bukan terbuka, seada ya kita masih ada Ya. seadanya lah gitu ya, Ya misalnya seadanya. kalau sekarang udahnya terserah bebas udah misalnya wah ini pengen apa namanya tuh wah banyak ininya duitnya gitu Itu ya mah terserah Nah, gitu mah. Gitu yang kan penting mah kan pemain yang dipengen sama supporter yang terus punya visi juara. si klubnya itu kan klubnya mau juara atau mau training ground gitu kan Ya itu jadi itu pilih sih dulu lah bebas salah banyak satu. klub di Indonesia pas pada pengen training ground jadi latah semuanya gitu training ground gitu Kalau misalkan dua-duanya kan lihat juga keuangan klub. ya makanya itu makanya nasi gitu. Nah, jadi kita juga harus rada sabar lah gitu. Meskipun kita sabarnya berpuluh tahun-tahun ke Nah, belakang. udah dari ya, emang dari nggak dulu sih apa-apa lah. Udah biasa menunggu malah Ya gitu kesabaran untuk banyak kesabaran warga Indonesia atas sepak bola Indonesia mah. ketika timnas kita yang Iya. istilahnya mungkin bisa berbuat baik lah ya di kancah sepak bola, dunia Asia lah, atau Asia. dunia gitu kan. Ya, Ya masih berharap sih. berharap kita mah Dari sebagai- 28 tahun yang lalu 30 tahunnya terus aja berharap untuk jadi yang lebih baik lah ya dan sudahlah semua ini mah curahan hati seorang supporter terus dan pemerhati bola. pemerhati sepak bola gitu kan mengkritik tapi dah memang betul misalnya kalau PSSI gampang, ya, emang baik PSSI sebagai ketua PSSI atau jadi baru loncatan jadi ketua DPR lah jadi Wis, apa betul ya terserah kan atau jadi gubernur lah itu. iya Tapi itu. pengennya yang profesional lah. yang profesional yang memang punya Nu karolot ganti anjing. ganti yang punya anak-anak muda semangat Nah, baru semangat lah. muda pemain-pemain yang udah pensiun tarik gitu. Yang positif gitu. Maksudnya Ya, tariknya yang oh iya bener ya free gitu. Ya nggak terlalu ikut di AFF tahun sabaranya. Ya sakit lah. Nah gitu aja lah ya untuk pertandingan Pertandingan hari baru ini kurang antara komentator gitu. antara supporter dan pemerhati bola. Saya Pertandingan cukup dulu lah ya. dengan pertandingan draw nih dengan Ah. skor kacamata 1 sama. kosong-kosong. Ini panasnya nyebrot aja Asli, ke Nay. punggung saya. Jadi Nah, mungkin kalau kita sekarang nih kita syuting tuh dari jam berapa? Dikasih izin jam 1 siang. Aduh, Sekarang udah jam banget. 3, ngeri itu. nyut Don't ya panas. file. Udah ya gitu aja lah ya untuk episode kali ini. Episode ini. Saya Jebo. Stasiun. Dah.